Selamat datang, selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan, serta menguatkan iman dan kesetiaan kita. Pemberita firman pada ibadah hari ini dipimpin oleh Pendeta Paul Latuperisa dari GPIB Siloam. Jemaat, saya undang untuk berdiri. Kita akan menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing, janganlah engkau memeras sesamamu manusia, dan janganlah engkau merampas. Janganlah kau tahan upah seorang pekerja harian sampai besok harinya. Imamat 19 ayat 13. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara-saudari dalam Tuhan, dengan penuh penyesalan dan malu, dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita kepada Allah. Kami telah bersalah, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih,
pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai jemaat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah faham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati, dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baharuilah pikiran hati, tutur, dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Berita pengampunan kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dengan kesungguhan hati dan berbalik kepada Allah. Dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38 sampai 39. Demikian, jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena Dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa, dan di dalam Dialah setiap orang yang percaya memperoleh pembebasan dari segala dosa yang tidak dapat kamu peroleh dari hukum Musa. Berdasarkan firman tersebut, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Marilah kita berdiri untuk mendengar petunjuk hidup baru sebagaimana dinyatakan dalam kitab Yakobus pasal 2 ayat 5 sampai ayat 13 yang menyatakan, "Dengarkanlah hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Tetapi kamu telah menghinakan orang-orang miskin. Bukankah justru orang-orang kaya yang menindas kamu dan yang menyeret kamu ke pengadilan? Bukankah mereka menghujat nama yang mulia, yang olehnya kamu menjadi milik Allah? Akan tetapi jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri, kamu berbuat baik. Tetapi jikalau kamu memandang muka, kamu berbuat dosa, dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan suatu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan jangan berzinah, ia mengatakan juga jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzinah tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan, tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman." Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa mohon pimpinan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Kuasa di dalam Kristus, kami hendak membaca dan mendengar firman Allah. Dalam kuasa Roh Kudus, Tuhan curahkan bagi kami, sehingga hidup kami berkenan pada Tuhan. Kami mampu memahami firman Allah, dan kami mampu melakukannya. Hanya di dalam Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Pembacaan kitab suci hari ini terambil dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28 sampai 29 yang menyatakan, "Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu." Demikianlah pembacaan kitab suci hari ini. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, hari ini kita merayakan Hari Pentakosta atau Hari Keturunan Roh Kudus. Roh Kudus adalah Allah yang bekerja di dalam hidup kita. Dia akan menuntun hidup kita untuk melakukan hal-hal yang berkenan kepada Allah. Tanda-tanda orang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang pertama, dia berpikir secara positif terhadap siapa saja atau terhadap peristiwa apa saja. Yang kedua, dia akan bersikap baik terhadap sesama dalam kehidupan ini. Yang berikut, dia memiliki sikap hati yang taat. Jikalau orang dikatakan Anda dipimpin oleh Roh Kudus, 3 hal itu merupakan bagian yang harus kita kerjakan.
Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, dalam kesaksian kitab Yoel, setelah hari Tuhan, hari penyelamatan, dikatakan di situ, di mana umat Allah mengalami pemulihan oleh Tuhan Allah. Yoel memberitakan firman Allah kepada semua kategori. Kita membaca tadi, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, dimulai dari anak-anakmu laki-laki dan perempuan. Mereka akan bernubuat. Bernubuat itu artinya menyampaikan pesan atau hal-hal yang bersumber dari Tuhan. Kemudian dinyatakan lebih lanjut, orang-orang tua akan mendapat mimpi, dan teruna-teruna akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Semua kategori menerima roh dari Tuhan untuk hidup di tengah dunia. Yoel ingin menyatakan itu kepada umat pilihan Tuhan, sebab memang ketika kehidupan mereka jauh dari Tuhan, mereka melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Yoel lalu menyampaikan hari Tuhan. Hari Tuhan itu berisi hari penghukuman, tetapi juga berisi hari penyelamatan. Yang kita lihat di sini adalah hari penyelamatan setelah pemulihan itu. Semua yang menerima roh hidup di dalam Tuhan dan di dalam terang Tuhan. Jadi kalau orang yang hidup di dalam roh, artinya orang itu hidup di dalam Tuhan. Orang itu hidup di dalam terang dan dia melakukan hal-hal yang mendatangkan terang. Sikapnya, pikirannya tadi, perkataannya itu menggambarkan bahwa hidupnya dipimpin oleh roh. Pekerjaan terang akan berbeda dengan pekerjaan-pekerjaan gelap. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, roh membaharui hidup sehingga mereka hidup untuk Tuhan atau hidup untuk melayani. Tadi ketika kita baca Alkitab, hamba-hambamu laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku. Hamba bisa dikategorikan sebagai pelayan-pelayan dalam kehidupan ibadah di Israel pada masa itu. Roh membaharui untuk melakukan pekerjaan pelayanan di tengah dunia ini. Dalam pencurahan Roh Kudus, kita memang membaca itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Ketika Roh Kudus itu turun, kamu akan menjadi saksi. Jadi diutus ke dalam dunia ini. Dan dinyatakan di situ mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung dunia. Jadi dalam pencurahan Roh Kudus itu memang dikatakan oleh penulis kitab Kisah Para Rasul, mereka diutus untuk melayani. Mereka diutus untuk menjadi saksi. Jadi saksi di tengah dunia ini. Dan tugas pemberitaan itu menjadi tanggung jawab orang beriman. Dimulai dari para murid, mereka pergi, mereka bisa memberitakan firman Allah. Di dalam perjalanan itu mereka berjumpa dengan Rasul Paulus. Mereka menjadi satu tim yang kuat. Lalu kemudian mereka meneruskan pekerjaan Tuhan itu, dilanjutkan oleh Rasul Paulus dalam pemberitaan firman kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil pada masa itu.
Makanya kita bisa membaca itu dalam surat-surat Rasul Paulus ketika dia pergi untuk memberitakan kabar sukacita itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kesaksian orang percaya ialah sebenarnya melanjutkan perbuatan Kristus. Jadi semua peristiwa itu sudah terjadi. Kita baru saja merayakan hari kenaikan Kristus ke surga. Dan pada saat Kristus naik ke surga, dikatakan di situ, kamu jangan menatap ke langit. Ada semacam rasa keterhilangan para murid dengan gurunya. Tetapi bahasa yang dipakai waktu itu, jangan kamu menatap ke langit. Maksudnya adalah mereka ditugaskan untuk pergi menjadi saksi dan harus melihat dunia di sekitar kehidupan mereka untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Dan oleh karena itu mereka melanjutkan perbuatan Kristus dalam kehidupan keseharian. Sesungguhnya kita juga demikian. Kalau orang dipimpin oleh Roh Kudus, dia menjauhkan perbuatan-perbuatan manusia yang saling menolak satu dengan yang lain. Lalu dia melakukan perbuatan-perbuatan Kristus, yaitu melayani sesama. Menghadapi COVID-19, banyak sekali orang melakukan tindakan-tindakan pelayanan yang konkret dalam hidup ini. Mungkin juga di tengah jemaat kita lakukan itu, dan itu merupakan perbuatan Kristus. Tuhan bisa pakai segala cara untuk mengingatkan kita untuk kita melakukan pekerjaan pelayanan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi, kita harus berbuah. Kalau Roh turun, kita diperlengkapi, kita diutus, itu artinya kita menjadi buah atau kita berbuah di tengah kehidupan dunia ini. Sekali lagi kita harus berbuah karena kita sudah dipimpin oleh Roh. Tadinya umat Israel, Yoel menyampaikan kepada mereka agar mereka berbalik kepada Tuhan. Dan mereka juga harus hidup berbuah, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Menurut Rasul Paulus, kita harus menunjukkan kasih. Kalau kita baca dalam kitab Galatia, di situ diungkapkan tentang hidup di dalam Roh. Orang yang hidup di dalam Roh itu dia menunjukkan buah Roh, dan dimulai dengan kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Di orang yang dipimpin Roh adalah orang yang hidupnya seperti itu. Poin yang terakhir itu adalah menguasai diri. Di tengah kehidupan pergumulan dunia dewasa ini, kalau kita bisa menguasai diri, artinya kita hidup dalam ketataan dan ketaatan, keteraturan dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, itu kriteria orang-orang yang dipimpin oleh Roh. Orang yang hidup dalam Tuhan harus satu, siap bersekutu. Dan persekutuan kita adalah persekutuan yang terbatas yang kita alami saat ini. Tapi di situ kita membangun persekutuan dalam hidup berkeluarga, itu semakin kuat sebenarnya. Dengan peristiwa yang terjadi di dunia ini, setiap saat orang mau hidup beribadah di dalam keluarga. Jadi kita harus hidup dalam Tuhan, dikatakan di sana. Harus siap bersekutu, harus siap beribadah. Dengan begitu dia bisa memilah mana yang harus dilakukan dan mana yang tidak. Siap bersekutu, siap melayani.
kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh dalam tugas dan tanggung jawab sebagai orang percaya. Dan yang terakhir adalah kita harus siap untuk bersaksi. Bersaksi itu adalah bisa melakukan apa yang Tuhan lakukan dalam hidup ini. Kalau dia berkorban untuk kita, maka orang percaya dalam kesaksiannya dia harus bisa berkorban juga bagi orang lain. Kalau Yesus melayani untuk kita, maka kita harus bisa melayani orang lain. Kalau Yesus melakukan tugas-tugas dan tanggung jawab sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dia menyelamatkan kita, maka tugas kita adalah untuk menyelamatkan orang lain. Hari ini kita merayakan hari keturunan Roh Kudus. Dan kita percaya bahwa Allah bekerja terus di dalam hidup kita untuk mendatangkan kebaikan dari hari ke hari. Tuhan memberi kekuatan kepada kita dan kita melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, marilah kita semua berdiri bersama semua orang percaya. Kita mengucapkan, mengikrarkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Mari kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Kasih, dalam kuasa pimpinan Roh Kudus, kami semua dipimpin oleh Tuhan untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Kami percaya bahwa Kristus
senantiasa memberikan kepada kami kesempatan untuk terus bersekutu, melayani dan bersaksi, dan kami mau hidup di dalam Tuhan. Kami bersyukur karena pada hari raya Pentakosta, keturunan Roh Kudus mengingatkan kami bahwa Tuhan selalu bekerja di dalam hidup kami, sehingga kami mampu untuk melakukan hal-hal yang baik di tengah dunia ini. Kami mau berdoa untuk kehidupan bersama dalam persekutuan kami. Kami boleh melayani meskipun dalam keadaan yang terbatas, tetapi pelayanan kami tetap memiliki manfaat, sukacita dan damai sejahtera dalam hidup bersama. Tuhan berkati jemaat GPIB Silo, para pelayannya, Bapak Pendeta, para diaken penatua, seluruh pelkat, komisi-komisi, seluruh warga jemaat. Kami merindukan persekutuan, kami merindukan pelayanan dan kesaksian. Oleh karena itu Tuhan memberkati kami semua. Seluruh jemaat mulai dari anak hingga orang tua lanjut usia, Tuhan berikan kekuatan dan pengharapan. Roh Kudus telah dicurahkan bagi kami untuk kami hidup saling mengasihi dalam kehidupan dari hari ke hari. Oleh karena itu Tuhan tetap menuntun kami. Kami menyerahkan semua saudara kami yang mengalami pergumulan dalam hidup, mereka yang sakit, mereka yang berduka cita, agar di dalamnya Tuhan menuntun dan menguatkan mereka semua, sehingga mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kehidupan ini. Kami berdoa untuk seluruh aktivitas yang kami lakukan dari rumah kami masing-masing. Kami berdoa untuk kegiatan-kegiatan di tengah kehidupan bersama. Anak-anak kami dalam pendidikan, Tuhan tetap memberikan kesempatan untuk mereka berjuang. Orang-orang muda berikan kesempatan untuk mereka bekerja, untuk mereka berjuang dalam hidup ini, sehingga mereka bisa mencapai hal-hal yang baik dan positif kini dan ke masa depan. Ada Bapak Ibu, suami, istri, orang-orang tua, Tuhan berkati semuanya, bahwa roh Tuhan sudah dicurahkan untuk kami hidup bersama dalam cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kami. Bapa Surgawi, kami juga berdoa untuk kehidupan bersama di tengah gereja Tuhan, bahwa di tengah persoalan-persoalan kehidupan menyangkut COVID-19, kami selalu berjuang untuk memberi perhatian untuk warga gereja dan warga masyarakat. Tuhan tolong para pemimpin gereja kami. Roh Kudus yang dicurahkan membangun gereja untuk terus saling melengkapi, untuk saling memperhatikan dan saling menolong, bahkan terus menjadi saksi di tengah dunia ini. Kami mohon Tuhan memberkati para pemimpin gereja kami. Jemaat-jemaat lokal secara khusus di GPIB, Tuhan berkati. Musyawarah pelayanan dan pimpinan gereja kami Majelis Sinode, agar di dalamnya Tuhan terus pakai kami untuk melakukan pekerjaan pelayanan. Di tengah pergumulan COVID-19, kami berjuang bersama. Kami percaya bahwa waktu Tuhan sangat baik untuk kami, dan kami mau saling melayani dalam keadaan apapun. Oleh karena itu, berkati pimpinan gereja kami. Lalu kami menyerahkan juga gereja-gereja dalam lingkup kebersamaan kami. Tuhan tetap memberkati gereja-gereja kami dipimpin oleh Roh Kudus dan terus bersaksi dalam dunia ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan saja. Tuhan pakai para pemimpin gereja kami. Kami juga berdoa untuk kehidupan bersama
di tengah masyarakat, bangsa dan negara. Kami mohon agar Tuhan menguatkan para pemimpin kami. Mereka boleh mengabdi, mereka boleh berjuang terus-menerus untuk pencegahan COVID-19. Tuhan memberkati dan memberikan kesempatan untuk mereka berjuang bersama dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga terkait untuk saling menolong dan saling menopang. Tuhan berkati pimpinan negara kami, Presiden dan Wakil Presiden, para menteri dan lembaga tinggi negara, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan di dalamnya Tuhan beri mereka kebijaksanaan, hikmat dan akal budi. Kami berdoa untuk masyarakat Indonesia secara menyeluruh. Tuhan berikan kami ketaatan dan kesetiaan supaya sama-sama berjuang mengatasi apa yang sedang dialami di tengah bangsa dan negara ini, di tengah masyarakat kami. Ajar kami untuk hidup disiplin dan teratur supaya kami turut mencegah apa yang sedang diupayakan oleh pemerintah kami. Bapa memberkati dunia secara menyeluruh. Banyak sekali orang yang mengalami korban akibat COVID-19. Ada yang meninggal dunia, ada yang sembuh, ada yang dalam pengawasan. Ini semua merupakan pergumulan berat bagi dunia, tetapi kami meyakini dalam iman pada Yesus Kristus bahwa waktunya akan tiba dan segala sesuatu akan berakhir. Kami mohon agar Tuhan memberkati dunia, memberkati Indonesia, memberkati kami semua, sehingga kami hidup saling melengkapi, saling melayani, hidup dalam bersekutu, dan hidup dalam bersaksi yang baik. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, pelihara kami dalam Kristus yang setia mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nas Alkitab yang terambil dari kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 12 yang menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Persembahan dapat diberikan melalui transfer ke rekening GPB Silo DKI Jakarta yang tertera di bawah ini, atau dapat dimasukkan ke kotak persembahan yang disediakan di gereja pada hari Minggu dari pukul 10 pagi hingga 14 siang. Tuhan memberkati persembahan saudara.
Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami persembahkan persembahan syukur ini kepadamu dengan mengakui dan mensyukuri akan kuasa-Mu yang kami rasakan setiap hari. Kiranya Tuhan melayakkan dan memberkati supaya persembahan syukur ini menjadi persembahan yang bermakna untuk mendukung pelayanan dan kesaksian di dalam gereja-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah berlimpah berkat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali.
Warta Jemaat Hari Minggu Pentakosta 31 Mei 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan kembali untuk seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bahagian aktif di dalam kegiatan-kegiatan jemaat, sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat. Kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologi, ibadah daring atau online pada minggu ini masih dilaksanakan ibadah secara daring atau online, dan bagi warga jemaat dapat mengikuti ibadah ini melalui kanal YouTube GPIB Silo Jakarta Barat. Bidang informasi komunikasi dan penelitian pengembangan, berita duka cita, telah berpulang ke rumah Bapa di sorga, Bapak Deki Adriawan Polodigang Pukol Liwutang, pada hari Kamis pada tanggal 21 Mei 2020 dalam usia 41 tahun, dan telah dimakamkan pada hari Jumat pada tanggal 22 Mei 2020, dan almarhum adalah jemaat sektor pelayanan 7. Presbiter serta ke-6 Pelkat, komisi, warga jemaat, dan karyawan jemaat GPIB Silo menyatakan turut seperasaan kiranya Tuhan Yesus Kristus yang adalah sumber penghiburan menguatkan akan keluarga yang ditinggalkan. Dan selanjutnya bagi jemaat yang memiliki kerinduan untuk memberikan persembahan syukur ataupun persembahan perpuluhan dan lain-lain dapat melalui rekening BRI GPIB Silo, serta persembahan syukur ataupun perpuluhan dapat juga diberikan atau dibawa ke gereja mulai pada pukul 10 pagi hingga pukul 16.00 setiap hari Minggu. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Paul Latuperisa dari GPIB Siloam, serta para presbiter baik pinatua dan diaken yang telah bertugas dalam ibadah hari ini, serta pemandu lagu, kantoria, organis, komisi Inforkom, dan teknisi yang bertugas dalam ibadah daring atau online ini. Dan demikianlah warta minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita untuk melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, pergilah dengan sejahtera dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan yang telah didengar. Mari kita berdiri.
Arahkanlah hati dan pikiran kepada Tuhan, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.